Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Aku Fresi Juliana Putri. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian tentang peralatan apa aja sih yang mesti kita persiapkan untuk menyambut kehadiran calon keluarga baru kita atau calon buah hati kita. Sebagai calon orang tua baru, kalian pasti sangat excited sekali pengen ngebeli segala macam perintilan bayi yang lucu-lucu. Apalagi kalau misalkan kita lagi lihat di toko, itu barang-barang bayi itu bener-bener lucu-lucu banget. Dan rasanya tuh pengen kayak, aku pengen beli ini, pengen beli itu gitu kan. Padahal kadang sampai sesuatu yang belum waktunya, belum begitu kita perlukan itu sampai pengen dibeli juga gitu loh. Nah, di sini aku mau sharing sama kalian apa aja sih sebenarnya yang benar-benar kita butuhkan, yang benar-benar harus dibeli sekarang, dan apa aja yang sebenarnya masih bisa tuh buat ditunda, dibelinya nanti aja karena nggak begitu urgent, sehingga budgetnya bisa kita alokasikan untuk kepentingan lainnya yang lebih urgent. Di sini aku juga udah bikin checklistnya, nanti kalian bisa download dan juga kalian bisa print. Kalian kalau pas lagi mau belanja nanti tinggal lihat aja di checklist itu, terus tinggal cek aja yang udah dibeli apa aja sama yang belum, nanti semuanya lengkap di situ. Dan semua yang aku tulis di sini, yang aku ceritakan di sini itu benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi aku setelah habis melahirkan kemarin. Jadi ini subjektif dari aku, berdasarkan aku suka atau enggak, aku merasa butuh atau enggak. Bisa jadi itu berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya, bisa juga berbeda dengan kalian. Mungkin kalian ada sesuatu yang kalian anggap penting, ternyata buat aku nggak penting, atau yang buat aku penting ternyata buat kalian kurang begitu penting. Itu berdasarkan kondisi masing-masing ya. Tapi secara garis besar menurut aku pasti semua ibu rata-rata sama ya. Oke, langsung aja. Di sini yang pertama yang diperlukan udah pasti baju bayi. Rekomendasikan kalian harus beli baju atasan lengan panjang, bawahan lengan panjang, atasan lengan pendek, bawahan lengan pendek, atasan kutung sama bawahan celana pop. Nah, di sini kalian nggak perlu beli terlalu banyak, kalian beli secukupnya aja karena bayi itu cepet banget besarnya, pertumbuhannya itu cepet banget gedenya. Jadi kalian beli aja secukupnya untuk usia newbornnya. Dan kalau aku pribadi, aku lebih suka untuk makein baju yang potongan karena menurut aku pas ketika nanti misalkan kena muntahan atau gak sengaja kena pipisnya, itu untuk gantikannya lebih simpel ya, cukup diganti atasannya aja atau bawahannya aja. Sedangkan kalau untuk yang kayak baju jumper atau baju kodok kayak gitu, itu kalau misalkan kotor harus diganti sekaligus gitu. Dan menurut aku untuk yang baju kayak baju kodok atau baju jumper itu agak susah sih untuk dipakai yang di usia masih newborn. Sebaiknya beli aja kalau misalkan emang pengen beli yang usia di atas 3 bulan. Dan lagi aku juga menyarankan kalian untuk beli baju yang berkancing, jangan yang tanpa kancing, karena kalau tanpa kancing itu susah banget untuk makainya karena kepala bayi itu kan lehernya masih kayak suka goyang-goyang gitu. Nah, poin yang kedua untuk baju bayi itu yaitu popok kain, tali. Nah, ini juga belinya secukupnya aja. Minimal kalian harus punya 6 piece ya. Aku pakai popok kain ini waktu bayinya belum puput pusar, jadi sekitar 1 mingguan aku pakai popok kain tali gitu. Baru setelah itu aku pakein celana yang ada karetnya. Selanjutnya yaitu gurita bayi. Ada dokter yang tidak menyarankan untuk pakai ini, tapi kalau aku pribadi aku pakein gurita bayi. Dan aku pakainya yang masih model lama ya, bukan yang rekatan gitu. Menurut aku ini penting juga sih. Cuman balik lagi ke kalian tim ibu yang makein gurita bayi atau enggak. Dan kalau kalian beli, kalian belinya sama aja kayak popok kain tadi ya. Jadi secukupnya aja, minimal punya 6 piece. Pakai gurita bayi ini kepake sekitar 2 mingguan kalau aku pribadi. Dan di rumah sakit tempat aku lahiran juga bidannya ngepakein gurita bayi sih. Jadi aku pede aja buat ikut ngepakein gurita bayi karena bidannya aja tuh makein gitu loh. Cuman makeinnya nggak terlalu yang erat gitu. Nah, setelah lepas dari gurita bayi, kemudian aku pakein kaos dalam. Jadi kalian juga harus masukin kaos dalam di dalam list belanjaan kalian. Ini beli agak banyak juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalian bisa beli beberapa untuk ukuran newborn. Sisanya kalian beli yang ukuran di atas 3 bulan. Next, kalian harus punya topi bayi, sarung tangan, sama kaos kaki bayi. Kalau untuk sarung tangan sama sarung yang kaki itu biasanya satu paket. Cuman setelahnya aku pakein sarung tangan itu cuma sampai dia berusia 2 bulan. Setelah itu aku udah nggak pakein lagi. Barang selanjutnya untuk di poin baju bayi yaitu bedong.
Nah, bedong ini kalian juga belinya nggak usah terlalu banyak, karena untuk aku pribadi aku cuma pakai bedong itu sampai usia 2 mingguan aja gitu. Tapi setelahnya bedong ini bisa dijadikan sebagai alas tidur atau selimut. Selanjutnya yaitu perlengkapan tidur. Untuk perlengkapan tidur, kalian bisa mempersiapkan bed cover atau kasur tidur. Nah, biasanya kalau misalkan di bed cover atau kasur tidur itu udah sekaligus sama bantal dan juga gulingnya. Kalau aku pribadi sih, aku lebih suka makein bed cover ya daripada kasur. Itu karena dari bayi aku sendiri sih yang nggak suka pakai kasur. Dia lebih seneng pakai bed cover gitu, atau alas biasa gitu kayak jarik gitu dipakein buat alas. Dan bisa juga bedongnya dia yang lama itu dijadiin alas. Jadi kalian nggak usah buru-buru beli kasur tidur, nggak apa-apa sih. Beliin aja bed cover yang udah plus sama bantal dan juga gulingnya. Itu lebih hemat. Takutnya kan bayi kalian sama kayak bayi aku nggak suka pakai kasur ya. Selanjutnya kalian harus punya selimut buat tidur. Nah, selimut ini bisa dijadikan alas, bisa juga dijadiin selimut buat bayinya. Kalau aku pribadi, bayiku juga nggak suka pakai selimut. Jadi selimut ini buat jaga-jaga aja. Kalau misalkan nanti cuacanya lagi dingin, dan selain itu bisa juga dijadiin buat alas tidur. Nah, aku juga ada rekomendasi buat kalian untuk beli selimut topi. Jadi selimut topi ini nanti bisa dipakai ketika kalian lagi mau keluar rumah. Misalkan butuh buat imunisasi atau sekedar jalan-jalan sama bebinya. Jadi bisa gendong bebinya sambil pakai selimut topi. Bisa juga dipakai waktu pulang dari rumah sakit. Selanjutnya yaitu perlengkapan mandi. Nah, untuk perlengkapan mandi yang wajib buat kalian beli yaitu yang pertama pasti bak mandi. Nah, untuk bak mandi pilih yang nyaman. Kalau aku lebih suka yang tanpa sendenan, tapi itu kembali lagi ke kalian ya. Kalian mau beli yang bersenden atau yang tanpa senden. Terus kemudian sabun bayi. Kalau sabun bayi, saran dari aku kalian bisa beli sabun yang udah plus sama shampoo-nya. Jadi untuk mandiinnya itu lebih simpel dan lebih nggak repot lah. Kemudian yang penting lagi juga yaitu perlak. Perlak ini beli yang 2 model. Ada yang besar buat mandiin pas lagi mandiin bayi. Terus kemudian beli yang ukuran kecil itu buat pas lagi ganti popok. Ini penting banget ya yang kecil menurut aku. Awalnya dikira nggak penting, ternyata benar-benar sangat membantu. Jadi awalnya aku tuh kayak secara nggak sengaja gitu beli perlak yang ukuran kecil, salah beli gitu lah, dan ternyata benar-benar kepake banget. Terus kemudian minyak telon, kalian harus beli minyak telon yang plus anti nyamuk. Ini benar-benar kepake banget dan cepet banget habisnya. Jadi kalian misalkan beli agak banyak juga nggak apa-apa, nggak bakalan rugi karena selalu kepake. Terus kemudian tisu basah sama tisu biasa itu juga sesuatu yang bakalan kalian butuhkan selama kalian punya bayi. Selanjutnya kalian akan membutuhkan handuk. Handuk itu beli yang ukurannya besar, minimal punya 2. Pokoknya intinya punya lebih dari 1, karena buat ganti-ganti semisal nanti pas lagi nganduin ternyata bayinya pipis, jadi kan kotor, jadi harus punya ekstra lah buat cadangan. Selanjutnya kalian perlu waslap. Nah, waslap ini bisa kalian pakai buat ngemandiin bayinya, dielap-elap gitu, semisal masih belum berani ngemandiin bayinya dengan cara digendong. Terus bisa juga nanti itu dijadikan kompres ya kalau misalkan bayinya lagi sakit. Nah, kalau aku prefer untuk beli yang model biasa aja, segi 4 gitu, daripada beli yang model tangan. Tapi itu kembali ke kalian ya. Nah, untuk tambahannya kalian bisa beli bedak bayi, minyak wangi, sama minyak rambut. Untuk minyak rambutnya kalian bisa beli yang minyak kemiri. Jadi biar rambut bayinya itu cepat tumbuh dan tumbuhnya lebat dan bagus gitu ya. Pas awal lahiran aku tuh belum pakein tetek bengek yang tambahan ini. Cuman pas ketika dia usianya udah di atas 2 bulan, aku mulai pakein minyak wangi, bedak, sama minyak rambut. Nah, untuk bedaknya kalian bisa beli yang bedak padat. Selanjutnya yaitu perlengkapan kesehatan bayi. Untuk perlengkapan kesehatan bayi yang perlu buat kalian punya, yang pertama yaitu termometer. Kenapa termometer? Karena lebih valid ya, misalkan kita mengukur panasnya bayi itu pakai termometer daripada pakai tangan meter gitu kan. Nah, selanjutnya kalian juga
harus punya pipet tetes untuk minum obat. Cuman biasanya beberapa obat-obatan buat bayi itu yang bentuknya sirup biasanya udah ada pipetnya, include sama obat-obatannya itu. Dan selanjutnya yang kalian harus punya juga yaitu gunting kuku. Jadi pas ketika nanti si bayinya udah lepas sarung tangan, kita harus rajin-rajin ngecek kukunya bayi, karena jangan sampai bayinya itu lagi main gitu kan, karena udah nggak ada sarung tangannya, jadi dia nggak sengaja ngegaruk muka atau apa gitu kan, kasihan kalau misalkan kukunya panjang. Jadi kita harus rajin-rajin ngecek sama motongin kukunya. Dan gunting kuku buat bayi ini kalian beli yang khusus ya, jangan disamain sama punya bapaknya atau punya ibunya gitu. Selanjutnya perlengkapan menyusui. Nah, untuk perlengkapan menyusui, yang pertama kalian bisa mempersiapkan botol susu ya, atau dot bayi. Ini nggak usah beli banyak-banyak karena kadang bayi juga itu ya apa namanya kayak nyaman apa nggak nyaman pakai merek tertentu gitu loh. Jadi kalian coba aja beli satu dulu. Kalian juga ibunya wajib punya baju busui, jadi buat menyusuinya bisa gampang kalau emang niatnya pengen mengasihi gitu. Terus kemudian breast pad ini bener-bener penting banget sih buat punya, apalagi buat ibu-ibu yang asinya bancar gitu ya, itu penting banget buat beli breast pad. Terus breast pump, sama untuk penyimpanan asinya bisa beli juga yang bentuknya plastik atau yang bentuknya botol kaca. Terus sediain juga spidol permanen buat mencatat tanggal penyimpanan asinya. Yang terakhir untuk jaga-jaga, kalian juga bisa beli susu formula karena takutnya nanti asinya nggak langsung keluar. Cuman semoga aja sih, kita berdoa aja supaya asi kita pas habis lahiran itu langsung keluar dengan banyak, jadi cukup untuk bayinya. Sama ada satu lagi yang penting juga untuk ibu-ibu, yaitu beli juga apron menyusui. Jadi pas kita lagi keluar, mungkin si bayinya, dedek bayinya pengen disusuin, bisa pakai apron buat nutupin. Nah, ini yang terakhir ya, lain-lain, aku masukin di kategori lain-lain. Itu yang kita butuhkan adalah kain jarik. Kenapa kain jarik? Karena biasanya waktu kita lagi lahiran, apalagi misalkan lahirannya di rumah sakit kayak aku gitu ya, nanti pas waktu lahiran rumah sakit tuh minta jarik gitu buat nutupin pas kita habis selesai bersalin. Nah, jarik ini beli agak banyak tuh nggak apa-apa karena nantinya tetap dipakai kok. Bisa dipakai buat alas pas lagi tidur, bisa juga nanti dipakai buat ngegendong gitu ya. Gendong pakai jarikan itu lebih nyaman daripada pakai gendongan-gendongan lain kalau menurut aku. Yang masuk di poin lain-lain lagi yang perlu kalian persiapkan yaitu kalau gendongan udah masuk di jarik tadi ya menurut aku. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli ekstra kain jarik gendongan yang lain juga boleh. Terus kemudian tas diaper bag. Jadi untuk dipakai pas lagi mau di rumah sakit, mau bersalin, atau dipakai pas lagi pengen keluar. Apalagi ya? Kalau menurut aku sih itu aja sih yang benar-benar penting dan perlu buat benar-benar dibeli dan dipersiapkan. Di luar itu mungkin masih bisa ditunda belinya di next stage ya. Ditunda belinya pas pada saat bayinya udah agak besaran lagi mungkin ya. Itu dulu, nanti semisal kalau emang ada tambahan bakal aku taruh di checklistnya ya, karena taruh di checklistnya atau nanti aku tambahin di description boxnya di bawah. Dan buat kalian semisal ada yang kurang dari yang aku sampaikan ini tadi, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, jadi nanti bisa aku edit di deskripsi boxnya. Sekian dulu kalau gitu dari aku doain semoga kalian semuanya yang lagi mempersiapkan persalinan, kalian akan diberikan kelancaran sampai nanti hari H persalinannya datang. Semangat terus buat kalian calon orang tua baru, kita belajar sama-sama. Semoga nanti kita diberikan kemudahan ya buat melahirkan sampai dengan nanti mendidik anak-anak kita jadi anak-anak yang berguna buat nusa dan bangsa. Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terus aku juga minta tolong kalian untuk di like dan juga di share videonya, serta kalian bisa komen semisal mau ada yang ditambahkan dari video yang udah aku buat ini. Kalian juga bisa komen semisal mau dibikinin video apa dari aku. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Goodbye.